Penyakit apakah yang terbesar? Dapatkah disembuhkan? Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, saksikanlah video berikutnya bersama dengan Pendeta Najarudin dalam renungan pagiku. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam renungan ini saya juga akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Yesus Dokterku. Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 1 Petrus pasal 2 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Di mana ayat ini paralel dengan kitab Yesaya tadi yang kita baru baca. Yang saya baca untuk kita. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Penyakit terbesar apa itu? Saksikanlah keterangan berikutnya. Kita membahas tentang Yesus dokter. Yesus dokterku, dokter bagi jiwa, bagi roh kita, dan dokter bagi jasmani kita. Melalui kematiannya di atas kayu salib berimplikasi menyembuhkan, berimplikasi menyelamatkan. Bukankah itu dahsyat? Kematian yang dahsyat. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, saya sudah menggubah sebuah lagu yang berjudul Yesus Dokterku. Aku yang lemah, aku berdosa, tubuhku sakit, perlu kesembuhan. Aku yang lemah, aku berdosa, tubuhku sakit, perlu kesembuhan. Yesuslah dokterku, Yesus harapanku, kepadanya aku berserah. Yesuslah dokterku,
sakit penyakitku, kelemahan dan dosaku, diangkut Tuhan Yesus dalam tubuhnya. Segala kelemahanku, segala dosaku, diangkut Yesus di kayu salib. Saudaraku yang saya kasih, semoga saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Semoga sekiranya saudara saat ini sakit, dijamah oleh Tuhan, oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh. Apapun penyakitmu, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Kematian Tuhan Yesus yang dahsyat itu, oleh darahnya dosa kita diampuni. Dia menanggung segala penyakit kita. Penyakit manusia yang terbesar adalah penyakit dosa. Karena dosa membawa maut. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 6 ayat 23. Karena upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terpisahnya manusia dari Tuhan. Maut berarti terpisahnya manusia dari Tuhan. Itulah penyakit terbesar. Apakah bisa disembuhkan? Menurut kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika percaya, saudara diampuni. Jika saudara percaya menerima Yesus Kristus, saudara diselamatkan. Inilah mujizat, inilah kesembuhan, inilah mujizat terbesar. Zaman Tuhan Yesus, ada seorang perempuan pejinah yang hampir dirajam, tetapi Yesus mengampuninya. Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ada orang lumpuh yang berjalan, tetapi sebelum Yesus menyembuhkan penyakit jasmaninya, Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit jiwanya. Dia berkata, dosamu diampuni. Lalu dia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, berjalanlah. Penyakit bisa disembuhkan dan dapat disembuhkan. Tetapi penyakit yang paling besar yaitu dosa. Tuhan Yesus menyediakan kesembuhan, keselamatan di dalam kematiannya. Yesus menyediakan keselamatan jiwa kita di dalam kematiannya di atas kayu salib. Sebab dia memikul segala dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan gubahan lagu saya, Yesus Dokter, dia mengangkut segala penyakit kita. Terima kasih saudara menonton video ini. Jika berkenan dan menjadi berkat, silakan share kepada orang lain. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Sampai jumpa di episode berikutnya.